Oke, terima kasih. Saya buka untuk pekan ini kita akan bahas tentang undang-undang terkait perencanaan. Ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, kawasan lindung, kemudian lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup, dan sungai. Atau lebih condong ke arah sempadan sungai gitu ya. Jadi topik pertama, pengelolaan kawasan lindung. Jadi dasar hukum dari pengelolaan kawasan lindung diambil dari keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Jadi pengelolaan kawasan lindung itu merupakan serangkaian proses. Jadi proses yang komprehensif ya, mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, bahkan sampai evaluasi. Kenapa dilakukan proses yang demikian? Agar tujuan dari penetapan kawasan lindung itu bisa diwujudkan. Karena kawasan lindung itu kan sesuai dengan namanya, dia melindungi sesuatu gitu ya. Nanti kita bahas di belakang apa saja yang dilindungi oleh kawasan lindung beserta tipikal atau tipologinya. Tapi yang jelas, pengelolaan kawasan lindung itu tidak hanya proses tertentu, apakah hanya perencanaannya saja atau pengaturannya saja, tapi dari awal sampai akhir, dari perencanaan sampai ke evaluasi. Nah, berdasarkan Kepres nomor 32 tahun 1990, itu berangkat dari kebutuhan ruang ya. Jadi dalam melakukan aktivitas kita butuh ruang, di mana ruang itu merupakan sumber daya bagi kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan. Kita mau beraktivitas itu pasti butuh ruang. Kita mau mengambil sumber daya pasti di sebuah ruang gitu ya. Ruang ini dalam arti adalah space gitu kan, tempat di mana kita melakukan sesuatu. Nah, dalam ruang-ruang ini fungsinya itu sebenarnya macam-macam ya, tidak hanya secara budidaya, secara pembangunan, tapi juga ada pelestarian. Kemudian pelestarian itu bisa termasuk sumber daya alam atau sumber daya buatan. Kemudian dalam ruang juga bisa ada nilai sejarah, ada nilai budaya di sana. Sehingga dalam pemanfaatan ruang itu perlu aturan, gitu ya. Perlu aturan, terutama bagi pelindungannya. Sehingga ruang-ruang yang ada ini bisa dikelola secara benar gitu lah. Kemudian seiring berjalannya waktu, terutama dari segi pembangunan untuk memakan ruang yang ada, bahkan tidak jarang mengkonversi ruang gitu ya. Sehingga kondisi ruang yang kita miliki itu semakin terbatas. Ruang-ruang itu sudah tidak sebanyak dulu gitu ya. Semakin maju atau berkembangnya pembangunan, maka pilihan-pilihan ruang yang bisa digunakan itu juga semakin terbatas. Maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan yang berkelanjutan, perlulah upaya untuk melestarikan, melindungi, mengatur. Dari situlah masuk konsep pengelolaan kawasan lindung. Jadi kita harus melindungi ruang-ruang yang sudah terbatas ini. Karena tanpa perlindungan dari aturan hukum supaya dia ada ini ya, ada kekuatannya. Pengelolaan ruang ini bisa berujung kepada kepunahan. Gitu ya. Anggaplah misalnya setiap pembangunan itu butuh lahan, lahan itu yang tersedia sekarang cuma hutan, kemudian sawah, perkebunan. Semua dikonversi menjadi lahan terbangun. Maka suatu saat hutan akan habis, sawah akan habis. Anak cucu kita akan menganggap hutan itu cuma mitos. Dulu ada hutan, sekarang udah nggak ada. Nah kita kan nggak mau seperti itu. Makanya perlu ada perlindungan. Sehingga penetapan atau pengelolaan kawasan lindung itu merupakan sebuah kebijaksanaan dalam pengembangan pola tata ruang. Jadi dalam mengembangkan tata ruang itu kita tidak hanya menggunakan, tapi juga melindungi. Harus seimbang. Intinya kebutuhan di masa sekarang terpenuhi, tapi tidak mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Nah, tujuan dan sasaran dari pengelolaan kawasan lindung adalah yang pertama jelas tujuannya adalah
mencegah timbulnya kerusakan dari fungsi lingkungan hidup. Kemudian tadi di awal ruang itu termasuk budaya juga, Pak. Betul, tapi kalau kita mau melindungi fungsi budaya, masuknya ke cagar budaya. Dan itu sudah kita bahas di pekan lalu. Nah, nanti ada kok penjelasannya. Kemudian sasarannya adalah mempertahankan dan menjaga fungsi lindung hutan terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya bangsa. Tanah dan air ini ada komanya ya. Jadi bukan tanah air bangsa kita, tapi tanah, air, iklim. Gitu. Kemudian mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Nah, jadi bukan rahasia lagi kalau Indonesia ini sesuai julukannya adalah Zamrud Khatulistiwa. Artinya, negara kita ini punya hutan-hutan tropis yang banyak, terutama di Kalimantan. Tapi sering berjalannya waktu, hutan-hutan ini mulai berkurang. Kemudian satwa-satwa yang kita miliki yang sangat beraneka ragam ini akhirnya terancam. Nah, tanpa adanya perlindungan, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan kita tidak bisa melihat mereka lagi. Kita tidak bisa melihat burung cendrawasih, kita tidak bisa melihat anoa, kita sudah tidak bisa melihat anggrek. Kayaknya ada spesies anggrek tertentu di Kalimantan yang lumayan langka gitu ya. Nah, dengan adanya kawasan lindung ini, maka keanekaragaman tumbuhan yang kita miliki itu bisa terus kita jaga untuk dinikmati masa mendatang. Jadi kawasan lindung itu punya fungsi, dan fungsinya itu akan saling terkait satu sama lain dengan kawasan-kawasan lain. Nah, itu bisa kita lihat di ilustrasi sederhana ini, di mana sebenarnya dalam pemanfaatan air, nih contohnya air aja ya, harus ada satu visi bersama gitu ya, terutama dalam pengelolaan air. Jadi anggaplah dalam pengelolaan air itu kita punya 4 jenis kawasan. Pertama kawasan pabrik airnya, kemudian kawasan distribusi airnya, kemudian kawasan pemakai airnya, dan kawasan muara di mana air ini berakhir gitu ya. Nah, kawasan pabrik air ini adalah kawasan lindung, di mana di kawasan ini ada kontrol ketat terhadap pembangunan villa atau permukiman. Kenapa harus ada kontrol ketat terhadap bangunan? Ya karena namanya aja kawasan pabrik air. Nah, kawasan pabrik air ini harus dijadikan kawasan lindung karena kita tidak ingin kemampuan kawasan ini dalam menyerap air itu bisa terganggu gitu ya. Bagaimana cara menyerap air? Itu tuh dengan banyak tanaman, akar-akarnya bisa menyerap air, kemudian penghijauan di sana tidak mudah longsor gitu kan. Air itu bisa terserap, maka cadangan air tanah itu akan baik. Nah, air-air yang dihasilkan oleh kawasan lindung ini akan ditampung di kawasan distribusi air, bisa lewat waduk, bangunan air, situ. Situ itu kayak apa ya? Kayak danau kecil gitu ya. Nah, dari situ air akan didistribusikan ke kawasan pemakai air. Nah, lewat jalur pipa PDAM misalnya. Nah, kawasan budidaya itulah yang biasanya menjadi kawasan pemakai air. Jadi ada fungsi-fungsi kota, fungsi-fungsi industri, fungsi-fungsi bisnis, perdagangan dan jasa, ya fungsi kota pada umumnya. Nah, disinilah air itu akan digunakan. Dan air sisa itu akan dialirkan, bukan sisa ya, air yang tidak terpakai ini akan dialirkan ke pantai. Pada akhirnya akan turun ke pantai, di mana kawasan pantai ini harus ditetapkan sebagai kawasan lindung pantai. Karena apa? Karena di pantai itu ada hutan bakau ya, ada terumbu karang, biota laut dan lain sebagainya, yang mana itu perlu untuk dijaga. Contohnya hutan bakau itu kan fungsinya untuk
menahan gelombang laut supaya tidak naik ke darat. Kemudian untuk menjaga supaya tidak ada erosi terumbu karang alias tempat hidupnya biota laut, ikan-ikan dan sebagainya untuk makan. Nah, jangan sampai kegiatan di kawasan budidaya ini mempengaruhi kawasan di pantai. Makanya kawasan pantai ditetapkan sebagai kawasan lindung supaya pembangunan setidaknya berhenti sampai di budidaya saja, nggak sampai ke konversi hutan bakau misalnya. Nah, kalau kita lihat kawasan-kawasan ini saling terkonek ya, terhubung satu sama lain. Ketika ada satu kawasan yang terganggu fungsinya, contohnya kawasan pabrik air ini bukan kawasan lindung, jadi pembangunan bisa dibangun di sini banyak, akhirnya jadi villa-villa karena biasanya di kawasan ini tinggi ya, 200 meter di atas permukaan laut, tumbuhan sudah berkurang, hutan-hutan sudah dipangkas, dibabat. Ketika hujan, tidak ada yang menyerap air ke dalam tanah, ada air tanah yang disedot untuk ditampung di kawasan distribusi air, kawasan penyangga, maka akan habis. Yang masuk nggak ada, yang disedot banyak. Ketika habis, ini nggak bisa mengalirkan air ke sini. Atau tidak ada yang menyerap, air itu akan mengalir turun sambil membawa partikel pasir, partikel-partikel lumpur, jadilah banjir bah. Masuklah ke kawasan penampungan air, air jadi kotor. Air jadi kotor, dipakai di sini, dilakukan perlakuan dengan kimia, misalnya pakai kaporit, pakai tawas, dan sebagainya. Satu rumah, dua rumah, it's okay. Satu kota menggunakan itu, belum residunya, terbawalah ke pantai, akan meracuni hutan bakau, meracuni biota laut, dan lain sebagainya. Sehingga itulah perlunya penetapan kawasan lindung, supaya kawasan-kawasan di bawahnya itu tidak mengalami kerusakan juga gitu. Nah, itulah pentingnya. Jadi jangan pernah berpikir, wah kawasan lindung ini tidak bisa dimanfaatkan kok, rasanya sia-sia gitu ya, sayang gitu. Padahal kan banyak pohon yang bisa dijadikan kertas dan sebagainya. Hey, tapi di balik itu ada perlindungan yang dia berikan, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga kawasan di bawahnya. Nah, ini kalau kita breakdown jenis-jenis kawasan lindung, pertama adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kemudian ada kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya. Nah, ini cagar budaya sudah kita bahas di part 1. Jadi kawasan cagar budaya itu juga kawasan lindung. Makanya di awal itu ruang yang dilindungi adalah termasuk ruang sosial dan budaya. Kemudian ada kawasan rawan bencana alam. Kenapa kawasan bencana alam juga ditetapkan sebagai kawasan lindung? Nah, coba kita breakdown satu-satu. Jadi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya adalah mungkin mirip dengan ilustrasi yang barusan kita lihat ya, di mana kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan lindung untuk melindungi kawasan-kawasan di bawahnya. Seperti kawasan hutan lindung untuk melindungi, selain melindungi flora fauna di dalamnya, sebenarnya itu untuk melindungi daerah yang lebih rendah dari longsor, kemudian dari erosi air bah dan lain sebagainya. Untuk kawasan bergambut itu untuk melindungi dari banjir. Karena kawasan bergambut ini merupakan kawasan yang baik untuk menahan dan mengikat air. Terutama ketika di dekat daerah-daerah yang rendah gitu ya. Kemudian kawasan resapan air ini untuk melindungi kawasan dari kekeringan, namanya kawasan resapan air. Dia untuk menjaga cadangan air tanah ya, supaya terus terisi. Karena kalau cadangan air tanah itu habis, maka akan menimbulkan rongga-rongga di bawah tanah. Nah, rongga-rongga ini yang mungkin teman-teman pernah lihat berita tahu-tahu tanah ambles, tahu-tahu tanah ada lubang besar yang terbentuk. Nah, itu biasanya karena kawasan resapan air yang sudah, rongga-rongga air tanah yang sudah mengering dan karena ada lubang, maka dia ambles. Nah, untuk kawasan kehidupan setempat yang dilindungi adalah daerah sekitar dari
kawasan itu. Pertama, sempadan pantai, berarti dia melindungi kawasan di sekitar pantai. Sempadan itu adalah wilayah yang steril dari aktivitas. Juga bisa berfungsi sebagai pembatas antara aktivitas pantai atau sungai tergantung sempadannya dengan aktivitas manusia lainnya. Jadi interaksi antar dua aktivitas ini tidak saling mengganggu gitu. Jadi yang dilindungi adalah pantai itu sendiri, sebaran sungai yang melindungi sungai itu sendiri, kemudian kawasan sekitar danau atau waduk itu yang dilindungi adalah danau atau waduknya, termasuk mata air juga. Nah, untuk sebaran pantai ini akan dilihat dari titik pasangnya. Kemudian dari titik pasang itu akan ditarik berapa meter sebagai daerah sempadannya. Sungai pun demikian. Apakah dia termasuk sungai di dalam kota, apakah dia bertanggul atau tidak, dalamnya berapa meter, itu akan mempengaruhi lebar sempadannya. Nah, pada intinya, untuk kawasan pengelola setempat ini, dia mencoba untuk mengurangi interaksi kegiatan antara pantai atau sungai atau wilayah yang dilindungi itu dengan aktivitas manusia di darat ya, karena ini kan biasanya badan air. Nah, kemudian kawasan Soka Alam dan Cagar Budaya. Nah, kalau sudah masuk ke kawasan Soka Alam dan Cagar Budaya, dia punya tema. Gitu ya. Dia punya endemik yang dijaga. Kalau Soka Alam itu dia menjaga biasanya tanaman gitu ya. Terus marga satwa dia menjaga binatang. Kemudian Soka Alam itu bisa berupa laut, jadi nggak hanya di darat, laut pun juga perlu dilindungi. Kemudian kawasan pantai hutan bakau, berarti dia hanya melindungi hutan bakau. Taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam biasanya dia dijadikan tempat untuk belajar, gitu ya, meneliti. Jadi yang dilindungi adalah kesempatan untuk memperoleh pengetahuannya. Kemudian kawasan cagar budaya dan pengetahuan, nah ini yang dilindungi sosial budayanya. Dan kawasan bencana alam. Nah, ini sebenarnya bisa di-delete ya, pindahin ke sini. Jadi kawasan rawan bencana alam ini, apa yang dilindungi? Yang dilindungi adalah aktivitas manusianya sebenarnya. Jadi di kawasan rawan bencana alam itu, terutama letusan gunung, tanah longsor, gempa bumi, itu ketika ada aktivitas manusia di sana, maka kan dia akan terpapar ini ya, risiko bencana alam ini. Nah, ketika terjadi, bayangkan berapa besar kerugian yang muncul. Gitu. Ambil contoh, mungkin teman-teman masih ingat ya, di Palu ada likuifaksi, tanah yang bersifat seperti air gitu ya. Dulu sempat viral tuh videonya. Likuifaksi kalau nggak salah istilahnya. Jadi sebenarnya daerah tersebut menurut sejarah masyarakat di sana itu memang dari dulu jadikan pantangan untuk membangun desa, membangun aktivitas di sana. Karena ternyata setelah kemajuan ilmu pengetahuan, di situ ada risiko likuifaksi tadi. Nah, bayangkan ketika kawasan yang sudah rawan bencana dijadikan tempat aktivitas dan bencana terjadi. Nah, itulah hasil beberapa desa itu tenggelam, kemudian berapa korban jiwa yang terjadi. Nah, itulah kenapa kawasan rawan bencana alam itu dijadikan kawasan lindung. Kawasan lindung itu ya tidak boleh ada aktivitas di sana. Nah, topik yang kedua adalah undang-undang lingkungan hidup. Jadi kita sebut aja undang-undang lingkungan hidup itu UU PLH ya. Kenapa pentingnya ada UU PLH? Karena itu sebagai wujud syukur kita sebagai rakyat Indonesia yang punya lingkungan yang sangat kaya ya, karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.
bahwa kita punya tempat tinggal yang sangat indah. Dengan adanya UU PLH, kita bisa menjaga lingkungan yang sudah kita punya ini, rumah yang kita punya ini, supaya tetap indah gitu. Kemudian penting yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendayagunakan sumber daya alam yang kita punya untuk kesejahteraan manusia saat ini, tapi tetap memperhitungkan kebutuhan di masa depan. Jadi penggunaannya itu diatur secara cermat, pengelolaannya itu diatur secara cermat, supaya perbaikannya dengan penggunaannya itu sebanding gitu ya. Kemudian kepentingan yang ketiga adalah perlunya dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang. Ini yang seperti yang saya sebut barusan ya. Ada keserasian dari pemanfaatan dengan pelestarian. Pemanfaatan yang seperti apa yang diperbolehkan, yang tidak mengurangi kemampuan lingkungan dalam meregenerasi dirinya gitu. Kemudian yang terakhir adalah perlunya norma hukum, perlunya aturan supaya dalam pengelolaan itu ada kesadaran yang timbul secara paksaan ya, karena tuntutan paksa, sehingga tetap berada dalam koridor yang sudah ditetapkan gitu ya. Karena kalau dari awal kita butuh pelindungan supaya penggunaan dan regenerasinya itu seimbang, tapi nggak ada dasar hukumnya, hanya cuma norma gitu ya, dan tidak ada sanksi ketika pelanggaran, ya pastinya orang akan memanfaatkannya secara berlebihan karena untuk mencari profit atau hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini secara masif. Makanya perlu dasar hukum ini. Nah, undang-undang yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, secara spesifik pada pasal 22 ayat 1, setiap usaha atau kegiatan yang punya dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Nah, ini bagian dari undang-undang ini yang berfungsi sebagai upaya kita tadi untuk mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan, memanfaatkannya tapi tetap memperhatikan kebutuhan di masa depan. Nah, AMDAL sendiri itu adalah kajian seberapa besar, berapa penting dampak suatu usaha terhadap lingkungan hidup, di mana kajian ini akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Misalnya ketika sudah dikaji sebuah kegiatan ternyata lumayan merusak lingkungan, maka tidak akan dilanjutkan gitu loh. Tapi ternyata manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang muncul ya, karena kan kita nggak mungkin melakukan sesuatu tanpa mengorbankan sesuatu gitu ya, maka bisa jadi akan disetujui dengan catatan-catatan bagaimana pengelolaannya yang baik supaya kerugian ini bisa diminimalisir. Karena dari analisis AMDAL yang dilakukan itu akan kelihatan dampak besarnya, dampak positifnya, dampak negatifnya, kemudian ada langkah-langkah yang diajukan untuk mengurangi dampak tersebut, dampak negatif ya, atau untuk memperkuat atau apa ya kalau bahasa Indonesianya, amplify itu, memperbesar dampak positifnya gitu. Jadi ada multiplier effect, jadi ada efek-efek yang berlipat ganda. Jadi kalau ada manfaat itu ya jangan hanya digunakan secara cukup gitu ya. Jadi kalau ada manfaat positif itu digunakan secara maksimal, kita maksimalkan manfaat yang bisa kita ambil. Kalau ada dampak negatifnya itu kalau bisa kita kurangi sampai ke level terkecil. Jadi seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi contoh kegiatan di mana bisa digolongkan dia punya dampak besar dan penting? Jadi ada 9 kegiatan atau 9 tipikal atau tipologi kegiatan yang punya risiko dampak besar dan penting gitu ya. Yang pertama adalah perubahan bentuk lahan dan bentang alam. Nah, kalau ini logik ya. Yang awalnya gunung terus awal diratakan menjadi jalan gitu. Itu pasti akan banyak berpengaruh dong. Gunung itu
pertama dia menyerap air, misalnya. Bukit lah ya, kalau gunung mah lain gitu ya. Bukit-bukit. Begitu menyerap air, banyak tanaman hijau dipotong jadi jalan, nggak ada tanaman, nggak ada menyerap air karena jalan itu kan berkerasan. Jadi airnya lari kemana dong? Nah, itu yang harus dianalisis. Apakah air yang tidak terserap ini masih bisa di-handle oleh wilayah sekitarnya, atau justru akan menimbulkan bencana banjir. Kemudian eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbaru maupun yang tak terbarui. Yang namanya eksploitasi, ada proses pengambilan gitu ya. Yang terbaru pun misalnya tanaman, kita kan menebang pohon. Yang kita tebang ini berapa perharinya? Kemudian laju penghijauan ini berapa? Kira-kira diizinkan itu berapa tahun supaya hutan ini nggak cepat habis. Kemudian yang tak terbarui, misalnya minyak bumi, batu bara, tambang gitu ya. Itu bisa bagaimana cara dia mengambil. Kemudian tambang batu bara itu menghasilkan lubang-lubang, nah itu apa dampaknya untuk lingkungan? Apakah akan tanah menjadi semakin ringkih, rapuh gitu ya? Seperti apa? Kemudian kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan atau pemberosotan SDA dalam pemanfaatannya. Contoh, membangun industri, gitu kan. Industri pengolahan kayu misalnya. Industri pengolahan kayu itu nggak akan berjalan kalau nggak ada kayu yang diolah. Nah, namanya industri itu skalanya besar. Kalau kayu yang diolah itu berarti harus banyak. Kalau kayu yang diolah harus banyak, berarti ada peluang pemborosan penebangan kayu gitu kan. Nah, perlu ada dampak, ada analisis seberapa besar industri ini diizinkan gitu. Kemudian proses atau kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial budaya. Nah, ini misalnya industri, kita kembalikan ke industri lagi ya. Tapi kali ini industrinya adalah industri pengolahan ikan. Yang namanya kita industri pengolahan ikan itu butuh bahan baku ikan. Bahan baku pertama diambil dari misalnya masyarakat nelayan setempat nih. Pasti mereka ada target. Wah, kalau kita jual ke industri ini di harga sekian nih. Akhirnya kan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan ikan lebih banyak dong. Nah, ini yang awalnya dia menangkap ikan secara tradisional, pakai jala, pakai kail, pancing, joran gitu. Nah, adanya kegiatan ini, mereka akan tergerak untuk mengambil sebanyak-banyaknya. Pakailah pukat harimau, bom, racun. Ini dapat banyak. Nah, ini bisa terpengaruh oleh adanya industri tersebut. Itu juga perlu dilakukan analisis. Misalnya, kalian membangun pelabuhan. Pelabuhan ini akan menjadi tempat keluar masuknya kapal. Gitu ya. Nah, akhirnya nelayan di sekitar itu akan berpikir, mending kerja di pelabuhan daripada saya jadi nelayan, misalnya gitu kan. Nah, akhirnya ada perubahan struktur sosial di sana. Nah, itu juga perlu ambil. Nah, kemudian proses kegiatan yang dapat mengaruhi pelestarian kawasan konservasi SDA atau perlindungan cagar budaya. Jadi kawasan lindung itu sebenarnya bukan tidak boleh sama sekali dikelola ya, tapi terbatas. Nah, salah satu contoh yang diperbolehkan dilakukan di kawasan lindung itu misalnya wisata. Nah, ketika kita akan melakukan kegiatan wisata di sana, harus dilakukan AMDAL dulu. Apakah kegiatan wisata yang kita lakukan ini akan mempengaruhi kegiatan perlindungan yang sudah dilakukan di sana. Kayak contohnya kita membuka Candi Borobudur kan sebagai tempat wisata. Padahal Candi Borobudur itu kan cagar budaya. Nah, ketika banyak turis-turis yang datang ini, apakah mereka punya potensi untuk merusak candi gitu kan? Kalau iya, bagaimana cara mencegahnya? Nah, AMDAL itu bisa dilakukan kajian seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah introduksi jenis tumbuhan, jenis hewan, atau jasa trending. Nah, ini juga mungkin teman-teman belum banyak tahu ya, bahwa
ketika kita membawa spesies tertentu ke sebuah daerah tertentu, itu sebenarnya diatur loh dalam undang-undang. Karena ada beberapa spesies yang berpotensi menjadi super predator, walaupun sebenarnya dia tuh tidak ada predatornya sama sekali gitu. Kalau nggak salah tuh salah satu jenis ikan kita, kalau nggak gurame atau mujair, saya lupa gitu ya. Ternyata termasuk ikan yang rakus. Ketika dia dilepas di lele, sorry lele, bukan lele. Jadi di US, di Amerika itu, kalau nggak salah ikan lele itu termasuk ikan yang ini ya, tidak boleh dilepas sembarangan gitu. Catfish kalau dia bilang. Karena ikannya sangat rakus, semua dimakan. Ketika kamu lepas ke danau atau sungai di sana, maka satwa asli, ikan asli, spesies asli di sana itu akan kalah gitu dengan lele. Maka akan muncul ketidakseimbangan ekosistem. Begitu. Jadi hati-hati ketika teman-teman punya peliharaan sesuatu, entah ikan, entah reptil misalnya. Kalau udah bosen tuh jangan dilepas sembarangan. Tapi konsultasikan dulu ke Dinas Lingkungan Hidup. Hati-hati. Kemudian pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Nah, ini misalnya pengolahan sirup dari apel kah atau dari bakau kah. Gimana pasti ini dalam proses pengolahan itu akan ada residu-residu. Bahkan pembuatan tahu pun akan ada residunya gitu ya. Nah, residu tahu ini apakah akan berbahaya untuk lingkungan atau tidak? Bagaimana pengolahannya supaya ketika dilepas ke alam dia tidak mengganggu. Apalagi ketika kita mengelola bahan non hayati, bahan-bahan kimia itu pasti akan lebih ketat lagi perhitungannya. Kemudian penerapan teknologi yang diperkirakan punya potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan. Teknologi seperti apa? Ya, misalnya contohnya adalah PLTN. Kita membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Ketika diputuskan untuk lanjut atau tidak, pasti ada amdalnya dong. Kalau nuklirnya bocor gimana? Kemudian kalau ada bencana alam, apakah dia akan survive atau tidak? Itu kan PLTN-nya. Secara teknologi dia sangat maju. Listrik yang dihasilkan oleh PLTN itu jauh lebih besar dan efisien dibandingkan misalnya PLTU, PLTA, dan lain sebagainya. Tapi secara dampak resiko lingkungannya itu sesuai atau enggak gitu ya. Manfaatnya itu sesuai atau enggak. Karena banyak contoh kita temukan di Chernobyl, Ukraina, sebagai itu bencana nuklir terbesar manusia. Bahkan sampai sekarang katanya radioaktifnya masih tinggi. Kemudian di Fukushima ketika ada tsunami, memang itu karena bencana alam ya, tapi ternyata dia tidak mampu untuk menjaga apa namanya kebocoran reaktif radioaktifnya, walaupun akhirnya sekarang bisa teratasi. Nah itu juga perlu dilakukan AMDAL, tapi jangan menutup diri ya dari teknologi seperti itu, karena toh semua kan bisa dikaji plus minusnya. Kalau memang manfaatnya lebih besar dari dampak negatifnya, kenapa tidak gitu. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan yang punya risiko tinggi dan pengaruh pertahanan negara. Nah, ini tidak perlu dijelaskan ya, karena apapun yang menyangkut pertahanan negara itu pasti butuh kajian. Nah, kalau dari sisi lingkungannya seperti apa? Nah, kalau kita bicara lingkungan dan pertahanan negara, gitu ya, itu bisa jadi misalnya perbatasan yang atau daerah risiko tinggi atau daerah-daerah yang strategis gitu ya, seperti gudang senjata gitu kan. Biasanya kan ditutupi oleh tanaman-tanaman tuh, pohon yang tersembunyi gitu. Nah, karena adanya aktivitas pohonnya jadi nggak lebat lagi, akhirnya terekspos lah itu wilayah rahasia negara, maka kan bahaya juga gitu. Mungkin ilustrasinya seperti itu. Nah, kemudian kita sudah tahu kegiatan-kegiatan apa yang punya potensi menjadikan dia itu punya dampak besar dan penting. Sekarang bagaimana cara kita menentukan dampaknya itu seberapa besar?
Jadi yang pertama adalah jumlah manusia yang terkena dampak, tentunya itu ya yang utama. Berapa orang yang akan terpengaruh oleh kegiatan tersebut. Kemudian luas wilayah persebaran dampak. Ketika terjadi kegiatan itu, gitu ya, wilayah yang terpengaruh itu berapa besar? Gitu ya. Contoh nih, katanya kalau kilang minyak PLN Pertamina yang di Balikpapan itu terjadi bencana dan meledak, itu efeknya sampai ke kilo 15, kilo 11 apa 10 efeknya. Efeknya bisa berasap, bisa berupa bau, suara dan sebagainya. Kemudian lamanya dapat berlangsung. Jadi seperti di Chernobyl itu sudah puluhan tahun dampaknya masih ada, radioaktifnya masih tinggi. Tapi kalau di Fukushima sekitar beberapa tahun saja gitu dampaknya sudah selesai. Itu bisa kita tentukan, bisa kita kaji. Kemudian intensitas dampaknya, seberapa intens dampak itu muncul, apakah berlahan-lahan atau langsung instan. Nuklir itu langsung instan dan radioaktifnya langsung naik set. Tapi kalau misalnya polar kertas, polar ikan, kan dampaknya beberapa waktu dulu ya. Kita melihat pohon-pohon yang diolah, kemudian ikan yang ditangkap, itu pasti akan mengurangi populasinya, tapi seberapa lama. Gitu. Nah, banyaknya komponen-komponen lain yang akan terkena dampak. Nah, ini bagaimana dia mempengaruhi lingkungan lainnya. Ini saya rasa sudah cukup jelas ya. Misalnya dengan adanya hutan yang dipotong, pasti hewan-hewan yang biasa tinggal di sana, burung, spesies burung, atau yang berteduh di sana, hewan-hewan yang berteduh di sana juga pasti akan terganggu. Ini saya cukup jelas lah. Sifat kumulatif dampak. Jadi dampak ini akan mengaruhi kegiatan apa saja gitu ya. Maka dia akan semakin lama semakin merusak yang lain. Jadi cepat gitu ya. Kerusakannya menjalar ke sektor-sektor lain, atau hanya di lingkungan saja misalnya, atau hanya di tumbuhan saja. Kalau udah masuk ke air misalnya pasti akan pengaruhi biota binatang dan tumbuhan. Kalau ada misalnya zat racun masuk ke air, itu kan sudah kumulatif. Kalau ikan yang sudah terkena merkuri dikonsumsi manusia, maka risiko kanker juga akan meningkat. Itu sudah berlipat-lipat kan kumulatifnya. Awalnya kan hanya membuang merkuri gitu. Kemudian berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Jadi kerusakan yang timbul atau efek yang dihasilkan dari kegiatan itu bisa diperbaiki atau enggak. Kalau misalnya penebangan pohon, oke lah kita bisa reboisasi ya, kita tanam lagi. Kita tunggu beberapa tahun dia akan lebat lagi. Tapi kalau hasil tambang misalnya tanah sudah dibolongin, sudah dikeruk, apa bisa tanahnya kembali padat lagi gitu kan? Itu juga akan jadi penentuan yang besar atau tidaknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik ketiga, yaitu sungai. Jadi yang dijadikan dasar hukum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, di mana sungai itu dalam pasal 1 dijelaskan bahwa dia adalah alur atau wadah air alami atau buatan yang berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dan di kanan kirinya ada sempadan. Jadi sungai itu nggak selalu natural, tapi juga bisa buatan. Kemudian harus ada salurannya dan ada airnya gitu. Kanan kirinya itu ada sempadan dari hulu sampai ke muara. Sungai itu terdiri dari palung sungai dan sempadan sungai, di mana sempadan sungai ini adalah ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, supaya fungsi kegiatannya tidak saling mengganggu. Jadi sempadan ini kayak barrier gitu ya, pembatasnya gitu. Nah, siapa yang menguasai sungai? Jadi sungai itu dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara. Masyarakat bisa beli tanah
masyarakat bisa beli pulau, tapi masyarakat tidak bisa beli sungai. Sungai tidak bisa dimiliki oleh selain negara. Kemudian dalam pengelolaan sungai itu harus menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan. Karena apa? Sungai itu melewati beberapa wilayah administrasi. Ada sungai melewati beberapa wilayah administrasi. Nah, makanya pengelolaan sungai itu harus terpadu. Dalam wilayah administrasi yang berbeda, terus ada keterpaduan dalam mengelola sungainya. Masa iya satu wilayah administrasi mengelola sungainya sebagai tempat pembuangan limbah yang sudah diolah tentunya. Tapi di wilayah administrasi satunya, dia menjadikan sungainya sebagai budidaya ikan. Kan nggak match. Makanya harus dikelola secara bersama. Nah, siapa yang mengelola sungai? Kita lihat dulu jenis sungainya. Kalau sungai itu lintas provinsi, lintas negara, atau lintas wilayah strategis, itu dikelola oleh menteri. Kalau dia lintas kabupaten atau kota, dia dikelola oleh gubernur. Kalau hanya lintas kecamatan, kelurahan, pokoknya dalam satu wilayah kabupaten atau kota, dikelola oleh bupati atau wali kota. Kenapa kok seperti ini? Nah, itu untuk memudahkan itu tadi pengelolaan secara terpadu dan menyeluruh. Kalau sungai itu lintas provinsi, tapi dikelola gubernur masing-masing provinsi, ya kan mereka harus punya komunikasi kan. Untuk sungai ini mau dijadikan apa nih di wilayahnya masing-masing. Nah, itu kan nggak bisa parsial seperti itu. Makanya yang mengelola langsung di atasnya itu. Dan masalah yang mungkin sering timbul di sungai ya. Ini pertama adalah kurang paham bahwa ada hubungan timbal balik antara air dan lahan. Jadi selama ini kita tahunya misalnya apa ya, kalau ada air kita bisa manfaatkan untuk mandi, untuk irigasi, untuk cuci motor dan sebagainya. Tapi ada yang buat timbal balik. Aktivitas di air pasti akan mengaruhi lahan. Aktivitas di lahan pasti akan mengaruhi air kalau mereka berdekatan ya. Nah, bagaimana contohnya aktivitas air mengaruhi lahan? Ketika air itu, misal sungai ini dapat limpahan bah dari hulu, banjir bah ini kan bawa partikel lumpur, batu-batuan dan sebagainya masuk ke sungai, kemudian terjadi pendangkalan, maka ketika musim hujan air akan melimpah ke darat, jadinya banjir. Atau kualitas air itu menurun ketika dijadikan sumber air ada kotor. Bagaimana hubungan lahan dengan air? Nah, misalnya pertanian ya yang banyak menggunakan air untuk mengairi tanamannya. Nah, perkebunan pertanian itu bisa pakai pupuk, pestisida dan sebagainya. Ketika hujan, nah, terjadi aliran air dari darat ke air ke sungai. Nah, bisa jadi dia membawa pupuk. Dari situ pupuk, jadi dia membawa resiko pestisida. Nanti airnya jadi beracun lah, atau airnya jadi kebanyakan pupuk sehingga eceng gondoknya tumbuh dengan pesat, terus mengurangi kadar oksigen tanaman atau tumbuhan air, binatang air jadi kekurangan oksigen, mati dan sebagainya. Itu karena ada kegiatan di darat tadi. Jadi ketika kita tinggal dekat dengan sungai, harus ada macam kesadaran gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan di darat itu setidaknya akan mempengaruhi kegiatan atau kondisi air di sungai. Dan okupasi lahan di sempadan sungai. Jadi sempadan itu sebenarnya kan nggak boleh didirikan apa-apa ya. Harus menjadi pembatas kegiatan ketika sempadan itu dijadikan aktivitas manusia atau dibangun sesuatu,
maka fungsi dia untuk membatasi ekosistem darat dan laut, sungai, air, jadi nggak berfungsi. Akan ada perhimpitan antara aktivitas manusia dan air. Jadilah buang sampah ke sungai. Jadilah sungainya kotor karena aktivitas manusia yang tinggal di sepadan itu. Kemudian perubahan penutup lahan dari penutup alami menjadi atap bangunan dan lapisan kedap air. Nah, ketika resapan-resapan air itu berkurang gitu ya, air hujan itu langsung masuk ke sungai, dia akan membawa banyak residu-residu. Pada akhirnya akan terjadi penangkalan, misalnya seperti itu. Kalau sudah dangkal, ya kembali lagi, nanti banjir kalau hujan. Ini kayak contohnya gambar di bawah nih. Oke, nah kalau kita bicara soal sempadan, maka sejak peraturan ini berlaku, peraturan tahun 2009 tadi, 5 tahun paling lama itu semua sungai sudah ada garis sempadannya. Pada tahun 2014 harusnya semua sungai sudah punya garis sempadan. Nah, bagaimana jika garis sempadan itu sudah terlanjur dihuni? Karena kan dalam aturannya sempadan itu nggak boleh ada aktivitas ya, nggak boleh ada bangunan dan sebagainya. Kalau dia sudah terlanjur dihuni, maka kawasan sempadan itu akan ditetapkan sebagai status quo. Artinya adalah yang sudah ada pelan-pelan ditertibkan, penambahan kegiatan itu tidak diperbolehkan sama sekali. Kalau belum dihuni bagaimana? Ya gampang lah, sudah tinggal diatur saja kan, sudah tinggal diberlakukan aturannya. Nah, ini contoh-contoh hunian-hunian di bantaran sungai. Ini bahkan sudah nggak disempadan lagi di atas badan air. Masih disempadan di atas tanggul ini ya. Ini juga sudah di atas tanggul. Ini di atas tanggul. Ini sampah menumpuk karena ada perhimpitan aktivitas di darat dan di air. Jadi penangkalan, nih, bisa buang sampah ke sini, nih, jadi rumah, nggak bisa diserap air turun ke sini bawah tanah, ada penangkalan. Ini juga penangkalan. Ini. Nah, kalau kita bicara sempadan, bagaimana cara menentukannya? Pertama, kita lihat dulu berapa dalam sungai yang ada. Nah, sungai itu kedalamannya diukur di palungnya ya, di titik terdalam itu berapa. Nah, kalau di dalam kawasan perkotaan, ketika sungai itu dalamnya kurang dari 3 meter, maka sempadannya itu harus di atas 10 meter. Kalau kedalamannya di antara 3 sampai 20 meter, maka sempadannya harus di atas 15 meter. Kalau kedalaman sungai itu di atas 20 meter, maka sempadannya itu harus di atas 30 meter. Untuk sungai tanpa tanggul. Bagaimana jika di luar kawasan perkotaan? Kita mengukurnya bukan dari dalamnya, tapi dari panjang dasnya, luas dasnya, sorry. Jadi ketika luas das itu di atas 500 km persegi, maka sempadannya adalah 100 meter. Kalau dasnya masih di bawah 500 km persegi, maka lebar sempadannya itu di atas 50 meter saja. Nah, untuk sungai dengan tanggul, itu kawasan lebar sempadannya lebih kecil ya, karena dia punya tanggul. Jadi, dia tidak diukur dari apa namanya, kedalaman sungainya, tapi diukur dari titik tanggulnya gitu ya. Jadi sempadan itu mengukurnya dari titik terluar tanggul yang paling dekat dengan air sungai ya. Tapi wilayah yang dijadikan sempadan yang harus steril itu diukur dari titik terjauh tanggul dari aliran sungai. Ini contohnya ya. Ini yang 3 meter itu ini kalau di dalam kawasan perkotaan. Kalau di luar kawasan perkotaan dari titik tanggul sampai ke daerah yang diperbolehkan untuk aktivitas itu 5 meter. Jadi gitu yang ukurnya ya. Sempadannya sih memang termasuk tanggul.
Tapi lebar yang disterilkan itu diukur dari titik terluar tanggul. Nah, fungsi sempadan ini adalah karena dia tidak diperbolehkan dibangun, biasanya kan dia berupa ya rerumputan gitu ya. Dia kaya dengan keanekaragaman hayati flora dan fauna. Loh, kok bisa? Ya bisa aja dari serangga, kemudian tumbuh-tumbuhan, rumputan. Kalau di Jepang misalnya banyak tuh serangga-serangga di pinggir sungai, capung. Termasuk bagian dari keanekaragaman hayati flora dan fauna ya. Karena semak dan rumputan yang tumbuh sempadan itu fungsinya sebagai filter terhadap polutan. Itu tadi ya, kalau ada kupu yang terbawa air, dia akan tertahan dulu oleh semak dan rumputan di sempadan sebelum dia masuk ke sungai. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada di sana juga memperkuat tanah supaya nggak gampang erosi dan gampang longsor. Kemudian tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana itu bisa jadi tempat berlindung, berteduh untuk spesies hewan lainnya, bisa jadi sumber makanan bagi spesies metal akuatik. Kalau kawasan tepi sungainya itu sempadannya bagus, asri, nanti properti dekat situ biasanya akan bernilai tinggi, terutama kalau dibuat konsep waterfront gitu kan, karena pemandangannya bagus. Nah, kita bicara sempadan itu tentu tidak hanya bicara soal sungai, tapi juga danau dan mata air. Nah, kalau mata air, itu cara menghitung sempadannya dengan mengelilingi, membuat area buffer gitu ya, area yang diukur sejauh 200 meter dari pusat mata air, dibuat kelilingnya. Sedangkan danau itu dari tepi muka air tertinggi, sekitar 50 meter. Nah, kalau sungai di muara, itu diukur dari titik tertinggi pasang, dari muka air pasang rata-rata yang masuk ke sungai. Nah, di sempadan itu kita nggak boleh menanam tanaman selain rumput. Nggak boleh mendirikan bangunan, tidak boleh mengurangi dimensi tanggul. Nah, tapi ada beberapa keperluan yang bisa dilakukan di atas sempadan. Pertama, bangunan prasarana sumber daya air. Misalnya, apa namanya, pintu air, menara pengawas, ketinggian air boleh. Fasilitas jembatan dermaga, kemudian jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kemudian kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai. Main-main boleh, asal tidak mengganggu fungsi sungai. Menanam sayur, urban farming boleh, asal tidak menggunakan pestisida atau pupuk secara berlebihan. Karena inilah sungai-sungai yang ingin kita miliki ya, di masa depan. Terlihat begitu asri, terlihat begitu jernih, tidak mepet dengan aktivitas hidup manusia, kegiatan manusia. Jadi ada quote di sini ya, bahwa salah satu ciri pembangunan tidak berkelanjutan adalah bahwa jika tindakan kita hari ini akan disesali oleh generasi mendatang. Jadi jangan sampai generasi mendatang akan menyesali apa yang sudah kita lakukan di saat sekarang. Baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait materi hari ini.